Peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Penaluan perbankan syariah tidak dapat berkembang hanya dengan mengandalkan banknya saja. Sistem ini membutuhkan ekosistem yang terdiri dari berbagai lembaga pendukung, baik lembaga pemerintah, otoritas, industri, penunjang, hingga masyarakat. Tanpa dukungan ekosistem, bank syariah akan berjalan dengan lambat, sulit bersaing, dan tidak mampu menghadirkan produk yang sesuai kebutuhan. Dalam paparan ini kita akan membahas secara mendalam peran berbagai lembaga yang berkontribusi dalam regulasi dan pengawasan fatwa dan aspek kepatuhan syariah, infrastruktur, industri keuangan, edukasi dan literasi, teknologi dan inovasi, industri pendukung seperti finance, audit, research, asuransi, dan satu, peran pemerintah dan otoritas keuangan. Bank Indonesia BI berperan dalam menetapkan kebijakan moneter syariah seperti sertifikat BI syariah, SBIS, dan instrumen pasar uang syariah. Menyediakan infrastruktur penyebaran syariah, misalnya BI-Fights dan KRIS yang diterapkan juga untuk bank syariah. Mendorong inklusi keuangan syariah melalui blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Literasi keuangan syariah yang rendah juga berpotensi membatasi potensi pasar yang satu, jika otoritas jasa keuangan ada juga keterbatasan produk dan layanan. OJK memiliki peran strategis dalam mengawasi bank syariah, prudensial dan syariah compliance, menentukan peraturan turunan seperti ketentuan modal, manajemen risiko, kualitas aset, hingga kata-kata pembayaran syariah, menyediakan perlindungan konsumen agar nasabah yakin bahwa bank syariah aman dan patuh aturan. Sekarang kita masuk ke Pemerintah menyediakan dukungan fiskal seperti pembiayaan proyek dengan skema syariah, pengembangan suku negara SBSN sebagai instrumen investasi dan pembiayaan pembangunan. Mendesain master plan ekonomi syariah Indonesia (MEXI) yang memposisikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global. Dua, peran Dewan Syariah Nasional MUI DSN-MUI. DSN MUI adalah lembaga kunci bagi perbankan syariah. Perannya meliputi ada juga persaingan dengan bank konvensional. Bank syariah seringkali berhadapan mengeluarkan fakta syariah seperti fakta murabahah, fakta mudarabah, fakta izarah, wakalah, kafalah, hawalak, dan sebagai berikut. Fakta menjadi dasar bagi OJK untuk mengeluarkan peraturan teknis
mengawasi kesesuaian syariah. SMUI bertanggung jawab memastikan bank syariah tidak melakukan praktik riba, tidak memperhatikan gahar ketidakjelasan, tidak melakukan transaksi haram, menjalankan kontrak sesuai akad syariah. Tiga, menetapkan dan membina DPS, Dewan Pengawas Syariah. DPS adalah pengawasan syariah di setiap bank syariah, berfungsi mendatangi dokumen, mengawasi produk dan melaporkan ketidakpatuhan syariah. Nah, sekarang kita masuk ke regulasi dan kebijakan terkait perbankan syariah. Tiga, peran Dewan Pengawasan Syariah (DPS) di bank syariah. Pada setiap bank syariah memiliki posisi sangat strategis, mengawasi seluruh operasional bank agar sesuai syariah, menyetujui produk baru sebelum diluncurkan, memberikan opini syariah pada laporan tahunan, memberikan masukan kepada manajemen bila terjadi pelanggaran syariah. Ibarat DPS ibarat komisaris syariah dalam industri perbankan syariah. Empat, lembaga pendidikan, riset dan pelatihan. Perbankan bank syariah sangat bergantung pada SDM yang kompeten. 1. Perguruan tinggi universitas menyediakan program studi ekonomi syariah, perbankan syariah, hukum ekonomi syariah, dan sebagai berikut. Penelitian dan jurnal ekonomi syariah, kerja sama riset dengan bank syariah. 2. Lembaga sertifikasi profesi. Contohnya LSPE, keuangan syariah, Istiqhat, BI Instituti. Mereka mengeluarkan sertifikasi kompetensi seperti sertifikasi manajemen risiko syariah, sertifikasi kepatuhan syariah, sertifikasi analisis pembiayaan syariah. 3. Lembaga diklat. Seperti diklat bank syariah, pelatihan audit dan manajemen risiko, pelatihan perencanaan keuangan syariah. Semua ini mendukung kualitas SDM agar bank syariah dapat bersaing. Lima, industri penunjang teknologi dan infrastruktur digital. Di era digital, pengembangan bank syariah tak bisa lepas dari teknologi. Satu, financial service. Contoh pembiayaan P2P syariah, dompet digital syariah, aplikasi zakat dan kontribusinya. Ya Allah, tak kepala sakit.
membuka akses pembiayaan bagi UMKM, mempercepat layanan digital bank syariah, meningkatkan inklusi keuangan syariah. Dua sistem pembayaran. Bank syariah terintegrasi dengan Ito Kawasaki. Dengan kris syariah, clearing nasional, internet dan mobile banking syariah. Digitalisasi, permudahan akses layanan perbankan syariah. Teknologi core banking syariah. Perusahaan teknologi menyediakan sistem yang mampu mengelola akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Tanpa sistem ini, bank tidak bisa akurat mencatat transaksi syariah yang lebih rumit daripada bank konvensional. 6. Industri menunjang keuangan lainnya. Asuransi syariah, takaful. Perannya melindungi pembiayaan bank, asuransi pembiayaan syariah, memberikan rasa aman pada nasabah, mendukung resiko pembiayaan UMKM, pasar modal syariah. Produk pasar modal syariah mendukung bank, sukuk, korporasi, reksadana syariah, saham syariah, ISSI. Bank syariah sering terjadi investor maupun penerbit suku, pengadaan syariah, dan BMT. Mereka menjadi mitra strategi untuk pembiayaan mikro, gadai syariah, pembiayaan emas syariah. Kolaborasi ini membantu bank syariah menjangkau masyarakat kecil. Lembaga zakat, wakaf, dan infak seperti Basnas, BWI, Lasnas. Kontribusi dana nasional syariah bisa disinergikan dengan bank, program pembiayaan UMKM produktif, mendukung pemberdayaan ekonomi umat. 7. Lembaga audit, konsultan, dan standarisasi. Bank syariah wajib diaudit secara audit keuangan oleh angkutan publik. Sumpah pemalas sih. Audit syariah oleh DPS dan auditor internal. Lembaga konsultan membantu menyusun produk syariah, memastikan operasional sesuai standar, melakukan penilaian risiko dan kepatuhan syariah. Ya Allah. Standarisasi dilakukan oleh
standar syariah internasional, standar stabilitas keuangan. 8. Peran masyarakat dan pelaku UMKM. Bagaimanapun, bank syariah tidak dapat berdiri tanpa dukungan masyarakat. Kontribusinya memilih produk syariah, memperkuat permintaan pasar, menggunakan pembiayaan syariah untuk usaha, menyebarkan literasi dan pengalaman positif, mengurangi stigma bahwa bank syariah lebih mahal atau kurang menguntungkan. UMKM sangat penting karena menjadi target pembiayaan paling besar, membantu pertumbuhan bank syariah secara stabil, menyediakan ekosistem real bagi perbankan syariah. 9. Tantangan ekosistem pendukung perbankan syariah. Literasi masyarakat masih rendah. Produk sebelum seberagam bank konvensional, akses teknologi belum merata. Belum terpadu antara asuransi syariah, pasar modal syariah, kurangnya SDM profesional bersertifikat syariah. Kompleksitas akad membuat ITS cukup tinggi. 10. Strategi penguatan industri pendukung. 1. Kolaborasi bank syariah vintage agar produk lebih cepat berkembang. Pertama. 2. Penguatan regulasi dan harmonisasi fatwa agar tidak ada perbedaan interpretasi antara bank. Digitalisasi. 3. Digitalisasi penuh, mengadopsi AI, big data, blockchain untuk meningkatkan efisiensi. 10. 4. Pengembangan SDM bersertifikat, mewajibkan setiap pegawai bank syariah memiliki sertifikasi syariah. Sinergi dengan lembaga zakat wakaf. Untuk pembiayaan UMKM produktif. 6. Edukasi melalui sekolah dan kampus. Memperluas pengetahuan tentang ekonomi syariah sejak dini. Peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Kesimpulannya, pengembangan perbankan syariah tidak dapat berdiri hanya pada kekuatan internal bank itu sendiri. Ia membutuhkan ekosistem besar yang terdiri dari lembaga pengatur, lembaga pengawas, lembaga penjamin, lembaga penegak fatwa, lembaga edukasi, lembaga riset, infrastruktur teknologi hingga infrastruktur pendukung seperti finansial, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga sertifikat halal. Semua elemen ini bekerja secara terpadu membentuk sistem yang kokoh, terpercaya, dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Pertama, dari sisi regulasi dan kebijakan. Jadi, perbankan syariah telah berevaluasi dari sistem keuangan yang hanya diterapkan
apa lagi tadi, dan lembaga seperti semua elemen bekerja secara terpadu membentuk sistem yang kokoh terpercaya adaptasi terhadap perkembangan zaman. Pertama, dari sisi regulasi dan kebijakan, keberadaan lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, dan Komisi Fakta dan memberikan fondasi hukum yang jelas dan standar operasional yang menjaga agar setiap aktivitas keuangan yang dilakukan oleh bank syariah tetap sesuai prinsip syariah. Regulasi ini tidak hanya menjaga kepercayaan masyarakat tetapi juga menciptakan keseragaman praktik antar bank syariah sehingga nasabah dapat memperoleh layanan yang aman dan sesuai syariat tanpa ragu. Kedua, peran lembaga pengawasan dan manajemen seperti OJK dan LBS memperkuat rasa aman masyarakat terhadap produk dan layanan bank syariah. Tanpa adanya jaminan dan pengawasan yang kuat, kepercayaan publik tidak akan pernah tumbuh. Perbankan syariah hanya dapat berkembang apabila masyarakat merasa bahwa dana mereka aman, transparan, dan dikelola secara profesional. Oleh karena itu, keberadaan lembaga ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan bank syariah. Ketiga, lembaga edukasi dan riset, baik berupa kampus, pusat penelitian maupun lembaga penelitian seperti YN dan LSP Perbankan Syariah menjadi pilar yang menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, SDM yang memiliki pemahaman mendalam tentang fikih muamalah ekonomi Islam serta operasional perbankan modern akan menjadi aset penting dalam mendorong inovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan menghindarkan bank dan praktik yang operasional melanggar prinsip syariah. Tanpa dukungan SDM yang unggul, perbankan syariah sulit bersaing, terutama di era teknologi digital saat ini. Keempat, perkembangan perbankan syariah juga sangat ditentukan oleh infrastruktur teknologi, dukungan lembaga perusahaan financing, pusat data hingga penyebaran data sangat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan bank syariah di zaman yang serba digital. Nasabah tidak lagi menilai bank berdasarkan gedung fisiknya, tetapi kemudahan aplikasi, efektivitas transaksi, dan kualitas integrasi layanan. Dengan kata lain, bank syariah yang ingin maju harus memanfaatkan industri pendukung di sektor teknologi seperti mitra strategis dalam menciptakan layanan modern yang sesuai dengan kebutuhan generasi digital. Kelima, industri pendukung lain seperti infrastruktur syariah, pasar modal syariah, lembaga wakaf, zakat, dan lembaga pembiayaan syariah memperluas ekosistem bisnis bank syariah. Keberadaan mereka mendapat variasi produk keuangan, menyediakan jalur investasi halal yang menciptakan aliran dana yang stabil dalam sistem ekonomi syariah. Bank syariah juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut dan pembiayaan terbasis sebagai hasil investasi suku, pengelolaan dana sosial, hingga penyaluran biaya ke sektor UMKM. Keenam, salah satu peran yang tidak dapat diabaikan adalah dukungan lembaga sertifikat halal yang lembaga fatwa. Bank syariah harus memastikan bahwa setiap produknya bukan hanya aman secara regulasi tetapi juga halal dan bebas dari unsur riba, gharar, dan masyir. Ketegasan lembaga fatwa dalam produk halal menjadi pilar moral dan membedakan perbankan syariah dari bank konvensional. Tanpa adanya legitimasi dan lembaga fatwa, prinsip syariah tidak dapat dijaga secara konsisten. Ketujuh, keberhasilan pengembangan perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara lembaga. Tidak ada lembaga bekerja sendiri. Bank syariah harus bersinergi dengan pemerintah, regulator, asuransi syariah, lembaga pendidikan, pelaku bisnis, serta masyarakat untuk menciptakan konsisten yang saling menguatkan. Inilah yang disebut dengan strategi di mana setiap lembaga dan yang saling menguatkan. Kedelapan, pengembangan bank syariah membutuhkan literasi dan inovasi yang terus ditegakkan. Peran
lembaga polri OJK, Bank Indonesia, Kementerian, kampus, dan media menjadi penting dalam memperluas pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Tanpa literasi yang memadai, masyarakat tidak akan memahami manfaat bank syariah dan pada akhirnya pertumbuhan bank syariah akan stagnan. Kesembilan, industri pendukung juga membantu bank syariah menghadapi tantangan di era global seperti digitalisasi, kompetensi pasar, perubahan perilaku konsumen, serta kebutuhan pembiayaan yang semakin kompleks. Kerjasama dengan finansial, misalnya kemungkinan bank syariah menghadirkan layanan inovasi seperti kris syariah, digital on-ramp, pembiayaan mikro digital, hingga layanan investasi syariah online. Semua ini membuat bank syariah lebih relevan dan lebih kompetitif di pasar yang semakin dinamis. Ke-10, sinergi antara lembaga pendukung dan industri syariah tidak hanya mendukung pertumbuhan bank tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi nasional. Prinsip syariah yang meningkatkan keadilan, transparansi, dan kesalahpahaman pendidikan perbankan syariah sebagai instrumen membangunkan ekonomi yang lebih inklusif, pembiayaan UMKM, dukungan terhadap sektor real, pengelolaan dana sosial, hingga perbedaan ekonomi umat merupakan contoh nyata dampak positif ekosistem syariah lebih masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran lembaga dan industri mendukung bukan hanya sekedar melengkap tetapi merupakan kondisi utama untuk membangun perbankan syariah yang kuat, modern, yang berkelanjutan. Tanpa dukungan dari seluruh elemen ini, perbankan syariah tidak akan mampu mencapai potensi secara penuh. Namun dengan sinergi dan optimal, perbankan syariah dapat menjadi pilar penting dalam sistem keuangan nasional, memberikan solusi keuangan yang halal, adil, stabil, dan menyejahterakan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oke, nice. Terima kasih.